Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelas 5 U Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, akan menyampaikan materi tentang cost volume profit analysis yang diampu oleh Bapak Bambang Tutuko dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Anda Putri, dan teman saya Ihsanur Muhammad dan Hafifah Muslimah. Apa sih itu cost volume profit analysis? Cost volume profit analysis adalah alat analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Analisis cost volume profit membantu manajemen memahami dampak perubahan harga, volume, biaya tetap, dan biaya variabel terhadap laba. Tujuan dari analisis cost volume profit itu ada 4. Yang pertama itu tentukan titik impas. Yang kedua, hitung volume penjualan untuk target laba tertentu. Yang ketiga, menganalisis sensitivitas laba terhadap perubahan biaya dan volume. Dan yang terakhir itu membantu dalam pengambilan keputusan jangka pendek, misalnya strategi harga, bauran produk, atau efisiensi harga. Selanjutnya itu ada margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap, dan apabila masih ada sisa akan menjadi laba. Jika margin kontribusi tidak cukup untuk menutup biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, di sini ada contoh laba rugi margin kontribusi untuk penjualan satu speaker. Nah, biaya per unit dari satu speaker adalah penjualannya $250, biaya variabelnya 150, dan margin kontribusinya untuk satu unit itu $100. Maka total penjualan untuk satu speaker adalah 250, biaya variabelnya 150, maka margin kontribusinya itu 100. Kemudian biaya tetapnya 35.000, maka laba bersihnya itu 100 dikurangi $35.000, yaitu minus $34.900. Nah, untuk setiap penambahan unit yang terjual itu akan memperoleh tambahan $100 margin kontribusi yang dapat digunakan untuk menutup biaya tetap. Nah, selanjutnya jika perusahaan berhasil menjual 2 unit speaker, maka margin kontribusi akan bertambah $100 menjadi $200, dan rugi perusahaan akan berkurang $100 menjadi $34.800. Nah, di sini ada contoh penjualan untuk 2 stiker. Maka total penjualannya itu 500, biaya variabelnya 300, maka margin kontribusinya 200. Nah, biaya tetapnya itu tetap sama, $35.000, maka laba bersihnya itu 200 dikurangi 35.000, hasilnya minus $34.800. Jika terjual speaker sampai jumlah tertentu sehingga diperoleh margin kontribusi sebesar $35.000, maka seluruh biaya tetap sudah dapat ditutup dan perusahaan telah berprestasi pada titik impas untuk bulan tertentu. Nah, pada titik impas tersebut, perusahaan tidak mendapat laba, tetapi juga tidak menderita kerugian. Nah, di sini ada contoh penjualan untuk 350 speaker. Total penjualan dari 350 speaker itu 87.500. Biaya variabelnya 52.500, maka margin kontribusinya itu 35.000.
biaya tetapnya 35.000. Maka laba bersihnya itu 0 karena 35.000 dikurangi 35.000 itu 0. Nah, laba sama dengan 0 itu berarti perusahaan mencapai titik impas pada bulan tertentu. Selanjutnya itu, jika perusahaan menjual 351 speaker pada bulan tertentu, maka dapat diharapkan akan diperoleh laba bersih sebesar $100 karena perusahaan dapat menjual 1 unit lebih banyak dari di atas titik impas. Di sini ada contoh penjualan dari 351 speaker. Total penjualnya itu 87.750. Biaya variabelnya 52.650, maka margin kontribusinya menambah $100 menjadi 35.100. Biaya tetapnya sama, masih 35.000, maka laba bersihnya itu menjadi 100. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, jika tidak ada penjualan, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar biaya tetap. Nah, setiap unit yang terjual akan mengurangi besarnya kerugian sebesar margin kontribusi per unit. Nah, pada saat tercapai titik impas, setiap tambahan unit yang terjual akan meningkatkan laba sebesar margin kontribusi per unit. Selanjutnya itu ada rasio margin kontribusi. Nah, untuk mencari rasio margin kontribusi itu didapat dari margin kontribusi dibagi penjualan. Nah, selain disajikan berdasarkan per unit, penjualan, biaya variabel, dan margin kontribusi, perusahaan juga dapat menyajikan dalam bentuk persentase penjualan. Di sini ada contoh untuk penjualan 400 speaker. Total margin kontribusinya itu menjadi 40.000, biaya tetapnya 35.000, maka laba bersihnya itu 5.000. Nah, persentasenya itu didapat dari 100% itu didapat dari 100.000 dibagi 100.000. Hasilnya 100%. 60% itu didapat dari 100.000 dibagi 60.000. Untuk 40% itu didapat dari 100.000 dibagi 10.000. Nah, hal ini berarti untuk setiap peningkat penjualan sebesar $1, total margin kontribusi akan meningkat 40% dengan asumsi tidak ada perubahan biaya tetap. Selanjutnya itu ada aplikasi konsep biaya volume profit. Yang pertama itu ada perubahan biaya tetap dan volume penjualan. Ada contoh, tingkat penjualan perusahaan pada saat ini adalah 400 unit per bulan. Manajer penjualan menganggap bahwa peningkatan anggaran iklan sebesar $10.000 akan meningkatkan penjualan bulanan $30.000. Pertanyaannya, haruskah anggaran iklan dinaikkan? Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan pengaruh perubahan anggaran iklan bulanan, yang dimana perbedaan laba bersih sekarang dan setelah penjualan ditambah dengan anggaran iklan itu, laba bersih sekarangnya 5.000, sedangkan laba bersih setelah anggaran iklan dinaikkan itu 7.000. Maka ada peningkatan laba bersih sebesar $2.000. Nah, dengan asumsi tidak ada faktor lain yang berubah, peningkatan anggaran iklan akan disetujui apabila meningkatkan laba sebesar $2.000. Selanjutnya itu perubahan biaya variabel dan volume penjualan. Ditentukan bahwa penjualan di perusahaan adalah 400 speaker per bulan. Manajemen memikirkan untuk menggunakan komponen yang berkualitas lebih tinggi
yang akan meningkatkan biaya variabel dan oleh karenanya akan menurunkan margin kontribusi sebesar $10 per speaker. Manajer penjualan memperkirakan bahwa kualitas yang lebih tinggi akan meningkatkan penjualan menjadi 480 speaker per bulan. Nah, pertanyaannya, haruskah komponen yang lebih berkualitas itu digunakan? Nah, di sini ada contoh peningkatan biaya variabel sebesar $10 akan mengakibatkan margin kontribusi menurun dari $100 ke 90, yang dimana margin kontribusi total yang diharapkan itu totalnya $43.200 dan margin kontribusi total saat ini itu $40, maka peningkatan margin kontribusinya itu $33.200. Nah, berdasarkan informasi di atas, sebaiknya perusahaan menggunakan komponen yang lebih berkualitas. Karena biaya tetap tidak berubah, laba bersih akan meningkat sebesar $3.200 karena adanya peningkatan margin kontribusi. Selanjutnya itu ada perubahan biaya tetap, harga jual, dan volume penjualan. Nah, ditentukan bahwa penjualan di sebuah perusahaan adalah 400 speaker per bulan. Nah, untuk meningkatkan penjualan, manajer penjualan akan menurunkan harga jual $20 per speaker dan meningkatkan anggaran iklan sebesar $15.000 per bulan. Manajer penjualan beranggapan bahwa jika kedua program tersebut dilaksanakan, maka penjualan akan meningkat menjadi 600 unit per bulan. Nah, apakah rencana tersebut layak dilaksanakan? Di sini bisa dilihat margin kontribusi total dengan harga jual yang lebih rendah, sekitar $80 itu, total margin kontribusinya $48. Kemudian margin kontribusi total saat ini dengan harga jual $100, totalnya $40.000, maka margin kontribusinya meningkat sekitar $8.000. Kemudian karena ada peningkatan biaya iklan sebesar $15.000, maka laba bersihnya berkurang sebesar $7.000. Nah, berdasarkan informasi tersebut, perusahaan tidak layak untuk meningkatkan anggaran iklan karena bisa dilihat ya, laba bersihnya berkurang menjadi minus. Selanjutnya itu ada perubahan biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Nah, ditentukan bahwa penjualan di sebuah perusahaan adalah 400 speaker per bulan. Manajer penjualan menentukan bahwa tenaga penjualan akan diberi komisi sebesar $15 per speaker yang terjual untuk menggantikan gaji tetap yang sekarang ini berjumlah $6.000 per bulan. Manajer penjualan percaya bahwa perubahan ini akan meningkatkan penjualan sebesar 15% menjadi 460 speaker per bulan. Nah, apabila gaji tenaga penjualan ditentukan berdasarkan komisi akan mempengaruhi baik biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya tetap akan berkurang $6.000 dari $35.000 menjadi $29.000. Biaya variabel per unit akan meningkat $15.000 dari $150 menjadi $165 dan margin kontribusi per unitnya akan turun dari 100 menjadi 85. Bisa dilihat margin kontribusi total dengan harga jual yang lebih rendah itu totalnya 39.100 dan margin kontribusi total saat ini itu 40. Margin kontribusinya itu berkurang menjadi 900. Karena ada perubahan biaya tetap menjadi 6.000, maka laba bersihnya menjadi 5.100. Nah, berdasarkan informasi tersebut, program untuk memberikan komisi sebesar $15 per speaker itu dapat dijalankan. Selanjutnya itu perubahan dari harga reguler. Nah, ditentukan bahwa penjualan di sebuah perusahaan adalah 400 speaker per bulan. Perusahaan mendapatkan kesempatan untuk menjual dalam jumlah besar sejumlah
150 unit apabila terjadi kesepakatan harga. Nah, penjualan ini tidak akan mengganggu penjualan reguler. Pertanyaannya, berapakah harga jual yang akan ditetapkan apabila perusahaan menginginkan peningkatan laba sebesar 3.000? Nah, biaya variabel per speaker kan 150. Sedangkan laba yang diharapkan per speaker itu 3.000. Maka 3.000 dibagi 150 itu $20. Nah, maka karena perusahaan menginginkan peningkatan laba sebesar 3.000, maka harga jual yang dapat ditentukan per speaker itu 170. Kemudian ada analisis titik impas atau break-even point, analisis biaya volume laba kadang disederhanakan menjadi analisis titik impas. Padahal analisis titik impas itu hanyalah salah satu elemen analisis biaya, volume, dan laba. Meskipun demikian, analisis titik impas adalah elemen yang penting untuk perusahaan. Lalu untuk perhitungan titik impas, titik impas adalah tingkat penjualan dengan tingkat laba. Titik impas dapat dihitung dengan metode persamaan atau equation method atau dengan metode margin kontribusi atau contribution margin method. Kedua metode tersebut ekuivalen. Yang pertama ada metode persamaan. Metode persamaan memanfaatkan data-data dari laporan laba rugi yang disusun dengan format kontribusi. Format laba rugi dapat disajikan dengan persamaan sebagai berikut yang ada di bawah ini, yaitu laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel tambah biaya tetap. Persamaan tersebut bisa kita ubah menjadi penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba. Pada titik impas, besarnya laba adalah 0. Oleh karena itu, titik impas dapat dihitung dengan menemukan titik di mana penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Next. Nah, pertama ini ada contohnya untuk perusahaan akustik konsep. Titik impas unit penjualan Ki dapat dihitung dengan cara berikut. Penjualan rumusnya sama seperti yang di atas. Penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba. Itu $25 Ki sama dengan $150 Ki tambah $35.000 ditambah 0. Itu bisa kita pindahkan aja 150 Ki ke kiri menjadi negatif $150 Ki. Maaf untuk di PPT-nya tipe itu plus atau gantinya sama dengan, jadi $250 Ki dikurangi $150 Ki sama dengan 100 Ki, yang dimana sama dengan $35.000. Ki sama dengan $35.000 dibagi 100nya, yaitu $100 dipindahin ke kanan, jadi dibagi. Yang Ki hasilnya adalah 350 speaker, yang dimana Ki itu adalah jumlah unit speaker yang terjual. $250 adalah harga jual per unit, $150 biaya variabel per unit, dan $35.000 itu adalah total biaya tetap. Next. Nah, untuk titik impas yang ditentukan bisa berdasarkan nilai penjualan dapat dihitung secara langsung dengan cara yang berikut ini. Rumusnya tetap sama, penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap tambah laba. Di sini ada X sama dengan 0,60 X tambah $35.000 tambah 0. Ini 0,40 X dari X dikurangi 0,60
60x yang dimana 0,60x dipindahkan ke kiri jadinya minus 0,60x, jadi x dikurang 0,40x ya, dimana x itu ada 1 sama dengan $35.000. 0,40-nya dipindah lagi ke kanan, jadi X sama dengan $35.000 dibagi 0,40, yang dimana menjadi X sama dengan $87.500.000, yang dimana X itu adalah total penjualan, 0,60 itu persentase biaya variabel dari harga jual, dan $35.000 adalah total biaya tetap. X. Nah, untuk titik impas dalam unit bisa dihitung dan bisa berbentuk persentase. Yang di sini ada 80 yang unit, 87.500 dibagi 50 $250 sama dengan 350 speaker unit yang terjual, maka titik impas dalam unit itu adalah 350 speaker unit. Next. Nah, ini ada metode yang kedua, yaitu metode margin kontribusi. Metode margin kontribusi pada dasarnya adalah metode singkat dari metode persamaan yang di atas tadi, yaitu metode persamaan. Pendekatan ini memusatkan pada ide bahwa setiap unit yang terjual memberikan margin kontribusi tertentu yang dapat digunakan untuk menutup biaya tetap. Untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break even point, total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Dan rumusnya titik impas unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Next. Nah, tadi ada rumusnya, yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. 35.000 adalah biaya tetapnya dan $100 adalah margin kontribusi per unit. Tinggal dibagi aja, $35.000 dibagi $100 sama dengan 350 speaker. Next. Nah, variasi dari metode ini menggunakan margin kontribusi sebagai pengganti margin kontribusi per unit. Hasilnya adalah titik impas yang ditentukan berdasarkan nilai penjualan. Untuk rumusnya masih sama, tinggal diganti aja sama pakai rasio margin kontribusi. Titik impas penjualan rumusnya yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi menjadi $35.000 dibagi 40% sama dengan $87.500.000. Okay, next. Nah, ini ada grafik untuk hubungan biaya, volume, dan laba. Di situ ada keterangan-keterangannya, ada total pendapatan, total biaya, dan biaya tetap. Next. Nah, ini untuk analisis target laba. Rumus biaya, volume, laba dapat digunakan untuk menentukan volume penjualan untuk mencapai target laba. Kesamaan biaya, volume, laba, salah satu pendekatannya adalah menggunakan metode persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, laba yang diharapkan adalah $40.000. Rumusnya menjadi sama seperti yang di atas tadi, 250 Q, $250 Q tambah $150 Q tambah 35.000 tambah 40.000. Nah, seperti tadi 150 Q-nya bisa dipindahkan ke sisi kiri, jadi 250 Q dikurang 150 Q menjadi 100 Q yang sama dengan, tinggal ditambah aja, sisanya 35.000 ditambah 40.000 menjadi 75.000. Untuk selanjutnya yang 100 Q itu bisa dipindahin
$100 jadi ke kanan, jadi Q sama dengan $75.000 dibagi $100, yaitu menjadi 750 speaker berarti ininya target labanya. Yang dimana Q ini adalah jumlah unit speaker yang terjual, $250 ada harga jual per unit, $150 adalah biaya variabel per unit, $35.000 total biaya tetap, dan $40.000 target labanya. Target laba sebesar $40.000 bisa dicapai dengan penjualan 750 speaker dengan tiga penjualan $87.500.000 atau setara dari 750 speaker. Next. Oke, untuk selanjutnya ada pendekatan margin kontribusi yang lain. Pendekatan kedua merupakan pendekatan rumus margin kontribusi unit penjualan. Unit penjualan untuk mencapai target laba yaitu rumusnya biaya tetap ditambah target laba ditambah margin kontribusi per unit. Jadi $35.000 ditambah $40.000 dibagi $100 sama dengan 750 speaker. Lanjut ada margin of safety. Margin of safety adalah kelebihan dari anggaran penjualan atau penjualan yang aktual di atas penjualan titik impas. Margin of safety dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana penurunan penjualan sampai titik impas atau titik di mana tidak terjadi kerugian atau juga laba. Rumus perhitungannya seperti di bawah, yaitu margin of safety sama dengan total anggaran penjualan dibagi penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas. Margin of next. Nah, margin of safety dapat juga disajikan dalam persentase. Persentase ini diperoleh dengan membagi margin of safety dalam nilai dolar penjualan dibagi dengan total penjualan. Di sini penjualannya ada 100.000 dan titik impasnya ada 87.500 dan margin of safety-nya adalah $12.500. Jadi mencari persentasenya tinggal 12.500 dibagi $100.000 yang menjadi 12,5%. Maka margin of safety berarti bahwa pada tingkat penjualan saat ini dengan harga yang dan struktur biaya yang ada, penurunan penjualan sebesar $12.500 atau 12,5% akan mengakibatkan perusahaan masuk pada titik impas. Selanjutnya yaitu pertimbangan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya. Yang pertama ada struktur biaya dan stabilitas laba. Manajer harus menentukan struktur biaya dengan dua opsi. Yang pertama yaitu struktur biaya dengan biaya tetap tinggi dan biaya variabel rendah, atau struktur biaya dengan biaya tetap rendah dan biaya variabel yang tinggi. Perusahaan dengan biaya tetap yang tinggi itu memiliki laba yang meningkat pesat ketika penjualan naik, tapi rugi juga meningkat cepat ketika penjualan turun. Sedangkan perusahaan dengan biaya tetap yang rendah memiliki laba yang lebih stabil, namun potensi kenaikan laba saat penjualan naik juga lebih kecil. Jadi stabilitas laba dan risiko sangat dipengaruhi oleh proporsi biaya tetap dan variabel. Maka manajer harus menilai risiko dan stabilitas laba sebelum menghitung struktur biaya optimal untuk perusahaan. Next. Yang kedua ada operating leverage atau leverage operasional.
Leverage operasional adalah ukuran seberapa sensitif laba operasi atau laba bersih sebelum bunga dan pajak terhadap perubahan volume penjualan. Leverage operasional menunjukkan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba bersih. Jika tingkat operating leverage tinggi, maka kenaikan dalam penjualan itu kecil dan akan menyebabkan kenaikan yang besar dalam laba bersih. Dan sebaliknya, jika operating leverage rendah, maka perubahan penjualan tidak banyak mempengaruhi laba. Rumusnya yaitu operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba bersih. Next. Kemudian ada contohnya dari perusahaan pertanian RB, Bauxite Farm dan Sterling Farm. Bauxite Farm ini menggunakan metode manual dalam memetik buah dengan biaya tetap yang rendah, tapi biaya variabelnya tinggi, dan Sterling Farm itu menggunakan mesin otomatis yang mahal dengan biaya tetap yang tinggi dan biaya variabel yang rendah. Di sini disajikan laporan laba rugi awal. Penjualannya yaitu sebesar 100.000, masing-masing 100.000. Nah, untuk Bauxite Farm itu dikurangi dengan biaya variabelnya sebesar 60.000, maka margin kontribusinya sebesar 40.000. Kemudian dikurang dengan biaya tetap sebesar 30.000, maka laba bersihnya sebesar 10.000. Dan Sterling Farm itu dikurang dengan biaya variabelnya sebesar 30.000, margin kontribusinya jadi 70.000 dengan biaya tetap sebesar 60.000, maka laba bersihnya sebesar 10.000. Next. Kemudian kita hitung dengan rumus operating leverage, yang dimana Bauxite Farm itu margin kontribusinya sebesar 40.000 dibagi laba bersihnya 10.000 sama dengan 4, dan Sterling Farm 70.000 dan 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 7. Nah, karena leverage operasional Bauxite Farm sebesar 4, laba bersih akan meningkat 4 kali lipat seiring dengan peningkatan penjualan. Sementara itu, laba bersih Sterling Farm akan meningkat 7 kali lipat. Oleh karena itu, jika penjualan meningkat sebesar 10%, laba bersih Bauxite Farm akan meningkat sebesar 40%, sementara laba bersih Sterling Farm akan meningkat sebesar 70%. Next. Kemudian kita asumsikan bahwasanya masing-masing perusahaan ini meningkatkan penjualannya sebesar 10% tanpa mempengaruhi biaya tetap. Dan laporan laba ruginya yang baru yaitu sebagai berikut. Penjualannya sebesar 110.000. Untuk Bauxite Farm itu biaya variabelnya 66.000, margin kontribusinya 44.000, kemudian dikurang dengan biaya tetap sebesar 30.000, maka laba bersihnya sebesar 14.000. Dan Sterling Farm dikurang dengan biaya variabel sebesar 33.000 dan margin kontribusinya jadi 77.000. Kemudian dikurang dengan biaya tetap sebesar 60.000, maka laba bersihnya didapat sebesar 17.000. Next. Lanjut, ada konsep bauran penjualan. Definisi untuk bauran penjualan sendiri adalah istilah bauran penjualan berarti proporsi relatif produk-produk perusahaan yang terjual. Manajer akan selalu berusaha untuk mencapai kombinasi atau bauran yang akan memberikan laba besar. Perubahan bauran penjualan akan menyebabkan variasi laba yang diperoleh perusahaan. Pergeseran bauran penjualan dari produk yang memiliki margin yang lebih tinggi ke produk yang memiliki margin rendah dapat menyebabkan laba menurun meskipun tingkat penjualan meningkat. Sebaliknya, pergeseran bauran penjualan dari produk yang memiliki margin rendah ke produk yang memiliki margin tinggi akan menyebabkan laba meningkat meskipun total
penjualan itu turun. Next. Selanjutnya ada bauran penjualan dan analisis titik impas atau bisa disebut CVP analisis dengan multi produk. Jika perusahaan menjual lebih dari satu jenis produk, maka analisis titik impas menjadi lebih kompleks dibandingkan produk tunggal. Alasannya karena setiap produk memiliki harga jual, biaya variabel, dan margin kontribusi yang berbeda. Dan titik impas total perusahaan bergantung pada bauran penjualan atau sales mix, yaitu proporsi penjualan masing-masing produk. Kemudian ada contoh dari Sound Unlimited yang menjual dua jenis CD ROM impor dari Prancis. Yang pertama ada Le Louvre CD dan Levin CD. Nah, kedua produk ini dijual ke toko komputer dan memiliki struktur biaya serta margin kontribusi yang berbeda. Next. Selanjutnya ada data perusahaan tersebut di bulan September. Nah, dalam total penjualannya 100.000, biaya variabelnya 55.000, dan margin kontribusinya 45.000. Maka rata-rata marginnya itu dapat 45%. Biaya tetapnya $27.000 dan titik impasnya dapat 27.000 dibagi 45%. Hasilnya sama dengan $60.000. Nah, artinya penjualan sebesar $60.000 ini sudah cukup untuk menutup biaya tetap dan variabel. Jadi tidak rugi atau tidak untung. Next. Yang terakhir ada asumsi-asumsi biaya volume laba. Yang pertama ada harga jual konstan dalam rentang yang relevan. Harga pokok penjualan tetap konstan meskipun terjadi perubahan volume. Selanjutnya biaya bersifat linear dalam rentang yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Pada perusahaan multiproduk, bauran penjualan tetap konstan, dan yang terakhir pada perusahaan manufaktur persediaan tetap konstan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.